Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dedi Wilson. Namanya ada Wilson, tapi bukan orang Barat, tapi Sumatera Barat, iya, dari Padang. Sehari-hari saya bekerja sebagai dokter jantung anak di Rumah Sakit Jantung Jakarta, sama di Rumah Sakit Pelni. Oke, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang penapisan penyakit lipis dan sistem rujukan terkait. Untuk penapisan penyakit lipis, kayaknya tadi sudah cukup banyak dibahas panjang lebar sama dokter kita. Slide. Nah, outline-nya itu tentang penapisan penyakit lipis. Di sini kita perlu tahu kenapa kita harus melakukan penapisan tersebut, maksudnya menyingkirkan kemungkinan penyakit kritis, karena kita tahu bahwa penyebab kematian pada neonatus itu, terutama pada anak di bawah 7 hari itu nomor penyakit PJB adalah nomor 4. Tapi setelah 1 bulan dia langsung loncat jadi nomor 2. Dan kita tahu bahwa angka kejadian PJB itu di Indonesia diperkirakan ada sekitar 50.000 per tahunnya. Itu bukan angka kecil, 50.000. Dengan angka PJB kritis lebih kurang seperempatnya. Jadi bisa dibayangkan sekitar 12 ribuan bayi dengan PJB kritis yang berisiko untuk mengalami kesakitan dan kematian. Sebenarnya kematian tersebut dan kesakitan tersebut itu sebenarnya bisa dicegah apabila kita melakukan screening. Ya. Tingginya angka kesakitan dan kematian tersebut disebabkan karena di kita itu sering ada keterlambatan. Umumnya diidentifikasi ada 4 keterlambatan: terlambat dalam deteksi, terlambat dalam merujuk, terlambat dalam mendiagnosa, sama terlambat di dalam melakukan tindakan. Untuk itu kita melakukan untuk mengurangi risiko terjadinya menekan angka kematian bayi tersebut, maka dilakukan proses penapisan ini. Sudah mau menjadi kebijaksanaan nasional untuk melakukan penapisan penyakit kritis dengan memeriksa saturasi oksigen. Itu dengan sudah adanya tadi ditayangkan tentang keputusan Menteri Kesehatan (KMK) untuk mereview PPK, panduan pelayanan kesehatan dasar, di mana akan dijadikan sebagai screening rutin seperti screening hipotiroid atau screening pada bayi baru lahir lainnya. Dan termasuklah penyakit kritis, sehingga nanti akan diupayakan untuk pemberian saturasi monitor untuk setiap pelayanan primer pertama. Oke, slide. Jadi seperti dibilang tadi, indikasi yang mana yang perlu kita lakukan screening, yaitu bayi sehat, bayi yang lahir di atas 35 minggu, tidak mengalami asfiksia, tidak sakit, dan biasanya kalau di rumah sakit kita lakukan sebagai pasien rawat gabung. Ya, kalau bayi sakit itu sudah pasti kita akan melakukan diagnosa, pemeriksaan untuk menegakkan diagnosanya. Tapi kalau bayi sehat, nah ini sering kita kecolongan. Karena pada PJB kritis itu selama PDA-nya masih terbuka, dia akan baik-baik saja seperti bayi sehat aktif, dan sering kita memulangkan setelah sampai di rumah sehari 2 hari pasien datang sudah dalam keadaan yang berat, bisa asidosis yang berat, bisa gagal jantung yang berat gitu. Sementara kondisi tersebut bisa kita lakukan deteksi dari awal. Dan kalau di pelayanan pertama kan sering kita memulangkan bayi-bayi di bawah usia 24 jam. Apalagi kalau sudah anak kedua, ketiga, sudah lahiran, ibunya pasti minta segera pulang. Gitu. Nah, itu juga berisiko untuk mengalami terjadinya penyakit kritis. Sehingga kita tetap melakukan deteksi dengan screening tersebut. Kalau hasilnya mencurigakan, ya kita upayakan untuk dia tetap dimonitor, sampai ideal dilakukan deteksinya. Jadi setelah umur 24 jam kita tes ulang lagi. Slide. Nah, setelah dilakukan screening, tadi seperti dijelaskan, ada hasil yang hijau, yang lolos atau pas,
ada yang kuning, repeat, dan kita perlu pengulangan sebanyak 3 kali, atau yang merah. Merah itu false, artinya positif. Positif dalam arti kita mencurigai bahwa terdapat epidemiologi kemungkinan pada anak tersebut. Sehingga karena ini screening, kita perlu memastikan diagnosa, konfirmasi. Ya, jadi kalau lahir di rumah sakit, ya kita tinggal rujuk ke dokter jantung anak atau dokter anak yang mempunyai kemampuan untuk melakukan echo. Tapi kalau melakukan di fasilitas kesehatan di luar rumah sakit seperti klinik dan kita sebagai petugas kesehatannya juga jangan panik, jangan rusuh juga. Ya. Jadi biasanya memang jadi kendala kita menjelaskan bagaimana kenapa anaknya kita perlu rujuk. Sementara orang tua merasa anak baik-baik saja, menyusunya bagus, aktif, kok tiba-tiba ibu bidan suruh rujuk gitu. Ya, tapi sehingga biasanya kalau ini saya sarankan dilakukan edukasi sebelum baik anak itu lahir atau pas anak itu lahir atau saat ibunya masuk dirawat. Biasanya kan kita melakukan penjelasan kalau bayi baru lahir apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Setelah bayi lahir, ibu anaknya nanti kan kita keringkan, kita hangatkan, bersihkan saluran nafas. Kalau ada kesempatan kita akan IMD, cuci vitamin K gitu. Nah, selanjutnya langsung kita jelaskan bahwa pada hari setelah umur 24 jam sampai umur 48 jam kita akan melakukan pemeriksaan oksigen di darah. Jadi kalau dia mencurigakan kesehatan oksigen di darahnya rendah, kita perlu rujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk melakukan echo-nya. Kemudian bagaimana untuk merujuk? Dan dalam untuk merujuk ini kita juga perlu komunikasi dengan rumah sakit. Kalau di pasiennya lahir di rumah sakit dan di rumah sakitnya ada fasilitas echo, tidak jadi masalah, tinggal konsul, dokternya akan melakukan echo. Tapi kalau dari fasilitas di luar rumah sakit, kayak di poliklinik atau di puskesmas, nah untuk merujuknya itu kita juga harus melakukan komunikasi dengan tempat yang akan dirujuk. Karena kita ini berpacu dengan waktu. Pasien kita rujuk ke sana, kalau dalam sistem rujukan bayi baru lahir ada yang kita kenal sebagai PONET, pelayanan obstetrisi neonatal emergensi dasar atau PONEK, itu yang komprehensif. Kalau ke PONET untuk kasus begini pasti nggak bisa karena kita perlu untuk memastikan diagnosanya, ya kan? Sementara kalau ke PONET umumnya kan kalau rumah sakit RSUD atau rumah sakit yang lebih besar bisa melakukan. Cuma kita perlu pastikan bisa nggak untuk dilakukan echo atau kadang kita sudah rujuk tapi di sana dokternya nggak bisa melakukan echo sementara bayi stabil bagus gitu. Jadi lebih bagus kita langsung rujuk ke pusat yang ada langsung dokter jantung anaknya. Ya. Tapi kalau kita jauh dari kalau di Bogor sih dekat lah ya, bisa ke Hermina atau ke RSUD Bogor. Tapi kalau yang jauh-jauh dari daerah di pelosok, nah kita harus bisa rujuk ke rumah sakit yang connect, kemudian dilakukan stabilisasi pasien dulu di sana, kemudian dokternya bisa sudah dihandle sama dokter anak. Kalau dokter anak kan sudah untuk misalnya tindakan emergensi melakukan pemberian obat prostaglandin itu sudah boleh atas dia bisa komunikasi langsung via telepon dengan dokter jantung anak yang dia kenal. Kemudian untuk proses transfer rujukan prinsipnya sih hampir sama dengan transfer bayi sakit lainnya, di mana kita harus ingat prinsip stabil. Coba slide, Mbak Sinta tolong slide-nya. Nah ini stabil singkatannya. S pertama itu gula darahnya dan suasananya, keamanan dalam perawatannya. Gula darah, kalau bayinya masih minum bagus,
ya kita usahakan aja minum seperti biasa. Kemudian tapi kalau dia udah nggak stabil, ya kita harus cek gula darahnya. Ya, tapi nggak, ini situasional, tidak harus seperti itu. Kemudian juga temperatur, kita usahakan bayi itu nyaman di suhunya. Biasanya di bedong, kalau nggak ya pakai inkubator. Karena keadaan terlalu panas atau terlalu dingin, metabolismenya juga meningkat. Akibatnya dia proses penutupan PDA-nya bisa lebih awal lagi. Gitu. Kemudian juga kita harus memastikan airway-nya. Airway-nya itu saluran nafasnya bagus, dia diposisikan. Kemudian blood pressure, biasanya pada anak kita nggak susah menensinya, kita lihat klinisnya. Dia perfusinya, aliran darah ke kapiler, ekstremitasnya, kemudian kita nilai capillary fill, kemudian kita lihat dari diuresisnya. Ya, kalau kita mencurigakan dia sudah mau mulai mengalami keadaan terganggu hemodinamik, ya kalau bisa dilakukan pasang IV lain, itu akan lebih bagus. Ya. Kemudian pemeriksaan lab juga kadang dilakukan untuk melihat HB. Kalau dia terlalu pucat, ya rambusnya nggak mungkin, nah kita harus rujuk lah segera gitu. Dan yang penting nih emotional support pada keluarga, pada ibu bapak. Ya, jadi idealnya kita jangan merujuk secara lepas begitu. Kalau bisa didampingi, disupport ke ibu bahwa anaknya sih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kita jangan langsung vonis ibu ini sudah pasti ada PJB kritis gitu. Ya. Kemudian ya ini untuk prosedur rujukan yang tidak lolos screening tadi, idealnya dalam 6 jam itu, 6 jam setelah kecurigaan itu kita langsung sudah bisa rujuk ya untuk memastikan diagnosanya. Oke, slide. Ya, jadi tujuan kita untuk merujuk itu adalah untuk pertama mengkonfirmasi atau memastikan diagnosa. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan echo. Jadi kita harus merujuk ke institusi yang sudah ada fasilitas echo, atau sudah ada dokter jantung anak, atau sudah ada dokter anak yang mampu untuk melakukan echo untuk menyingkirkan ke PJB kritis. Nah, ini kan sekarang dari IDAI juga sudah melatih untuk dokter-dokter anak untuk melakukan echo, program apa namanya PINET. Ya. Nah, itu tujuannya. Terus selanjutnya kalau setelah kita rujuk, kalau confirm misalnya diagnosanya, kita harus merujuk ke instansi yang mampu untuk melakukan tindakannya. Dan kadang-kala rujukan yang kita tuju itu kadang penuh, nggak ada tempat gitu. Jadi di rumah sakit yang awal kita bisa menstabilisasi dulu. Kita harus atasi misalnya ada infeksinya, distres napasnya, harus diberi oksigen. Tapi hati-hati, kalau pemberian oksigen pada PJB kritis, kita tidak harus target saturasi yang tinggi. Target 75 sampai 85 itu sudah cukup. Karena kalau saturasi oksigennya tinggi, itu akan mempercepat untuk penutupan PDA-nya. Ya. Kemudian dilakukan ronsen, EKG, kan umumnya di Ponek itu sudah ada dokter anak, jadi mereka sudah bisa lakukan ronsen, EKG, dan lebih mengarahkan ke arah mana PJB tersebut. Karena kalau PJB kritis yang gangguan jantung kanan, biasanya dari ronsennya kelihatan jantung kanannya itu lebih hitam. Jadi karena flow ke paru-parunya minimal. Kemudian dia disebut PJB kritis karena dia memerlukan tindakan untuk life saving-nya, untuk mempertahankan hidupnya. Dan tindakannya itu bisa dalam bentuk operasi atau tindakan intervensi. Kalau operasi yang melakukan pasti dokter bedah jantung. Tapi kalau intervensi itu dokter kardiologi anak. Ya. Coba slide. Nah, kalau untuk intervensi yang bisa dilakukan,
untuk mempertahankan PDA-nya itu ya dilakukan PDA stenting, itu stand, kayak dipasang stand agar PDA-nya tidak menutup. Atau RPOT, biasanya ini pada kasus-kasus kayak aliran darah dari jantung kanan ke paru-parunya terganggu, sempit, kita pasang stand di situ. Jadi dia tidak menutup, memperbaiki aliran ke paru-paru. Nah, semua tindakan intervensi ini itu dilakukan melalui kateterisasi, melalui akses di vena femoral, di pembuluh darah di femoralnya. Jadi itu dilakukan oleh dokter jantung anak. Untuk itu, kalau dapat kasus yang curiga PJB ini, diupayakan jangan sampai ditusuk akses femoral, pembuluh darah di femoralnya tersebut. Karena kalau pada bayi sekali ditusuk, dia hematom, kita susah mendapatkannya lagi. Jadi diupayakan daerah femoralnya jangan diganggu. Baik itu mau ngambil AGD, mau ngambil darah rutin, jangan diganggu. Kemudian kalau ada kasus-kasus yang dari ECHO kan nanti confirm diagnosanya kena. Seperti yang digambarkan tadi, dari screening ini kita menyingkirkan terutama 7 kelainan PJB kritis. Ada 4T ya, tetralogi Fallot, trunkus arteriosus, TAPVD, TGA, kemudian pulmonari atresia, dan HLHS namanya. Jadi jantung kirinya kecil. Nah, kalau pada yang aliran darah yang ke parunya deras, seperti pada trunkus, nah itu tindakan yang dilakukan itu hanya tindakan bedah, yaitu di bending, dikecilkan aliran ke paru-parunya. Jadi dia untuk mengatasi jangan sampai gagal jantung. Dan itu yang melakukan dokter bedah. Ya. Coba slide. Nah ini gambaran stenting PDA, dipertahankan PDA-nya. Ini dilakukan semua di cath lab ya. Dan terus slide. Videonya bisa. Oke, nah ini stenting dari RPOT, ini dari jantung kanan ke paru-parunya dibuka, dipertahankan dengan stent. Terus slide. Nah ini tindakan balon. Kalau balon ini pada kasus-kasus TGA. TGA itu transposisi great artery. Jadi pembuluh darahnya keluar dari tempat yang salah. Harusnya dari jantung kiri yang merah ini keluarnya aorta yang seluruh tubuh. Seperti dijelaskan Dr. Diku tadi ya. Yang dari jantung kanan PA. Tapi kalau pada TGA dia terbalik. Darah kotor malah ke seluruh tubuh. Balik lagi ke seluruh tubuh, jadi muter aja di situ. Darah bersih dari paru-paru masuk lagi ke jantung kiri, kembali lagi ke paru-paru. Jadi dengan kondisi begini orang nggak akan bisa hidup. Karena terpisah darah kotor sama darah bersihnya. Sehingga kita harus membuka foramen ovale-nya yang tadi menutup, yang di serambinya ini. Biar terjadi pencampuran darah. Nah itu dilakukan dengan balon. Dari paha didorong balon sampai ke jantung, dikembangkan, kemudian dibuka. Gitu. Ya. Dan ini juga dilakukan idealnya di cath lab, tapi kalau nggak ada cath lab, di ICU juga bisa dilakukan. Kemudian kalau ini PTBV namanya. PTBV ini adalah membuka aliran darah ke paru-paru dengan menggunakan balon. Itu pada kasus-kasus yang gangguan aliran darah ke paru-paru seperti pulmonari atresia atau pulmonari stenosis. Slide. Nah kalau bedah, yang dilakukan bedah itu dipisah. Jadi kalau PDA stentingnya bukan PDA-nya sudah menutup, kita nggak bisa stent lagi, nah terpaksa dilakukan operasi. Itu dibikin saluran pintasan ke paru-parunya. Atau mereka lakukan kalau aliran ke paru-parunya deras, dikecilin, di bending di sini. Ya, yaitu tindakannya operasi sama dokter bedah. Slide. Oke, nah itu untuk tindakan rujukan dan tindakan di tempat rujukannya nanti. Nah ini sedikit tentang langkah-langkah pemakaian pulse oximetry. Cara penggunaannya nanti akan ditayangkan lebih rinci dengan boneka. Coba slide lanjut. Jadi untuk melakukan pemeriksaan pulse oximetry itu idealnya kita melakukan dengan alat yang ideal untuk bayi ya. Kalau yang besar itu takut hasilnya tidak akurat. Jadi kalau ini dengan bayi dan berusahakan bayinya itu dalam keadaan nyaman, tenang,
karena kalau bergerak nangis nanti bacaan gelombangnya nggak stabil, jadi hasilnya nggak akurat. Atau dia harus dalam keadaan hangat. Kalau dingin dia kan ke periferi itu aliran darah jadi vasokonstriksi, jadi kelihatan biru, nanti hasil saturasinya juga akan lebih jelek. Jadi kita usahakan dia hangat, tapi usahakan jangan tidur. Karena kalau tidur itu frekuensi nafas juga berkurang, oksigennya juga berkurang. Jadi juga tidak akurat. Ya. Jadi bayinya bangun tapi tidak aktif. Ya. Kemudian juga kita jangan melakukan pengukuran di tempat yang dipasang untuk manset tensi, karena itu juga akan mengganggu aliran darah yang akan diukur. Kemudian juga sering bayi hari kedua itu kan kuning, kita fototerapi. Nah, kalau mau mengukur saturasi, fototerapinya dimatikan dulu, karena itu juga akan mengacaukan hasilnya nanti. Oke, slide. Ya, juga nanti pemasangan propnya yang pasti harus satu di tangan kanan. Kenapa di tangan kanan? Itu yang kita sebut predukal, karena posisi ya, kalau dalam anatomisnya itu kita bayangkan aliran darah yang ke tangan kanan itu berasal dari aorta ascending, arteri subclavianya. Jadi sebelum PDA. Kalau PDA itu kan umumnya di pangkal arteri aorta descendens. Jadi kalau di tangan kiri kita cek, dia kadang-kadang dekat dengan PDA-nya tersebut, sehingga hasilnya juga nggak akurat. Jadi yang pasti harus di tangan kanan, kemudian kaki bebas, mau kaki kiri atau kaki kanan. Dengan pemasangan propnya juga bagian yang kayak sinar merah begini, yang ininya, itu di punggung tangan. Ya. Sementara yang reseptornya itu baru kita pasang di bawah. Dan dipasangnya jangan terlalu ditekan, karena nanti aliran darahnya juga akan terganggu. Secukupnya, jangan terlalu ditekan, kalau bisa nggak usah pakai plester. Ya. Kalau yang bagus itu ada kayak pasti digulung, halus, tapi itu memang biaya lagi. Oke, oh, iya. Dan kemudian di sini kan baca-baca nggak ada ya. Kalau berbulan, kemudian bagaimana, kapan kita membacanya? Kita baca idealnya itu sampai gelombangnya bagus. Kalau di alat itu kan kelihatan gelombangnya, udah stabil, udah nggak tinggi rendah lagi, atau minimal 30 detik. Nah, kita lihat dalam 30 detik, angka yang tertinggi, itu yang kita ambil. Ya. Oke, slide. Ya, kemudian kalau sudah rapat, ya jangan lupa dokumentasi, itu penting, pencatatan. Biasanya kita bisa catat untuk dokumentasi rumah sakit ya di filenya, atau kalau untuk di pasien ya mungkin di buku merahnya. Gitu. Ya. Oke. Ya, hasilnya kita juga harus komunikasikan ke orang tua. Baik itu hasilnya normal, pas, repeat, atau gagal. Ya. Dan kalau dia pas, normal, hijau, ya kita mengkomunikasikan, jangan bilang tidak ada penyakit jantung bawaan. Kita ini screening khusus untuk screening oksigen di darah untuk menyingkirkan kemungkinan PJB kritis. Tapi PJB yang lain masih mungkin, seperti VSD, PDA, ASD, itu nggak bisa dengan screening ini. Ya. Sehingga kita juga harus mengkomunikasikan kalau penyakit jantung seperti itu biasanya terjadi pas waktu kontrol, itu dari pemeriksaan fisik kita bisa pastikan. Ya. Oke, terus ini yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, itu ada di dalam buku ya. Ya, letakkan propnya, tangannya jangan basah ya. Oke, terus. Oke, terus lanjut. Ya, tadi untuk interpretasi hasil, suka diulang-ulang ya. Hasil merah, kuning, hijau. Ya. Oke, terus. Oke. Habis ya. Terus slide ini sudah tadi ya. Ya, tadi sudah kalau yang hijau itu lolos,
kuning harus kita ulang hanya 3 kali kalau dalam jarak waktu 1 jam. Kalau udah 3 kali hasilnya masih sama, ya kita anggap sebagai gagal, merah. Oke. Terus Aris. Oh ya, nah ini untuk pencatatan. Biasanya kalau ini dibikin di rumah sakit itu dibikin stempel. Jadi tinggal stempel, tinggal tulis saja. Modelnya boleh seperti ini. Yang penting ada isinya, pemeriksaannya yang keberapa, tanggalnya, umur saat diperiksa, kemudian saturasinya yang kita dapat, kemudian kalau bisa perbedaannya, dan orang yang memeriksanya juga dicantumkan ya, sampai hasilnya, kesimpulannya bagaimana. Oke. Terus, ya. Jadi intinya beginilah, penyakit jantung bawaan kritis itu adalah penyakit kesakitan dan kematian yang mungkin bisa kita cegah atau dikurangi asal kita melakukan deteksi dini secara baik dan melakukan rujukan yang betul sehingga kita bisa menyelamatkan anak-anak tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.